Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratif Hanum, BP 23100033020818, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Mbak Ella, di sini saya akan menjelaskan tugas pengawasan mutu agroindustri oleh dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ketut Budayaraga MSI dengan materi studi kasus analisis penerapan standarisasi dan standar mutu pada produk pangan. Mbak Ila, langsung saja di sini saya akan menjelaskan analisis studi kasus yang pertama, produk keripik singkong industri rumah tangga. 1. Pentingnya standarisasi pada produk keripik singkong karena menjamin keamanan pangan, menjaga konsistensi kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan mempermudah pengawasan kualitas produksi melalui prosedur yang terstandar. 2. Identifikasi parameter mutu yang belum memenuhi standar. Berdasarkan studi kasus di atas, terdapat beberapa parameter mutu yang belum memenuhi standar. Dalam penelitian pengendalian mutu keripik singkong, variasi ukuran, warna, dan kerusakan produk sering terjadi akibat ketidakkonsistensi proses produksi dan bahan baku. 3. Standar mutu yang seharusnya diterapkan. SNI 4305/2018, di mana keripik singkong mengatur kadar air, kebersihan pangan, warna, tekstur, keamanan pangan, dan pengemasan produk. Selanjutnya, standar label produk pangan terdiri dari nama produk, komposisi bahan, berat bersih, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan nama produsen. 4. Rekomendasi perbaikan proses produksi dan pengemasan. Perbaikan proses produksi terdiri dari standarisasi bahan baku, standarisasi proses pemotongan, pengendalian proses penggorengan, pengendalian kualitas, dan penerapan stop produksi. Baiklah, selanjutnya analisis studi kasus yang kedua, susu pasteurisasi dalam distribusi. 1. Analisis pelanggaran standar mutu. Terjadi pelanggaran karena susu pasteurisasi dijual tanpa lemari pendingin, sehingga tidak menerapkan cold chain. Penyimpanan pada suhu ruang lebih dari 10 derajat Celcius menyebabkan bakteri berkembang cepat, sehingga kualitas menurun dan aroma berubah. Selanjutnya, hubungan standarisasi dengan keamanan pangan. Standarisasi penting untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, menjaga kualitas, dan mencegah penyakit. 3. Standar penyimpanan yang benar. Suhu 0-4 derajat Celcius, masa simpan lebih kurang 5-7 hari. Distribusi menggunakan pendingin. Produk harus segera disimpan di lemari pendingin sehingga diterima. 4. Resiko jika standar tidak diterapkan. Pada kesehatan akan mengalami keracunan, infeksi bakteri. Pada produk, bau asam rusak, kualitas turun. Pada ekonomi, kerugian dan turunnya kepercayaan konsumen. Pada regulasi, tidak memenuhi standar BPOM atau SNI. Baiklah, selanjutnya analisis studi kasus yang ketiga, produk ikan asin tradisional. 1. Mengapa konsistensi mutu penting? Konsistensi mutu penting karena menjaga keamanan pangan, menjaga kepercayaan konsumen, menjaga daya saing pasar, menjaga efisiensi produksi. 2. Parameter mutu yang perlu distandarkan. Pada kimia, kadar garam lebih kurang 10-20%, kadar air pH. Pada mikrobiologi, total pet count atau TPC, bebas patogen. Pada keamanan, bebas formalin. Pada sensorik, warna, aroma, dan tekstur. 3. Standar nasional yang relevan. SNI 8273/2016, ikan asin kering. Pada regulasi BPOM dan Permenkes atau larangan formalin. Standar mikrobiologi pangan. 4. Langkah pengawasan mutu atau industri kecil. Pilih ikan segar, gunakan rasio garam tetap. Tentukan waktu penggaraman dan pengeringan. Gunakan alat sederhana seperti timbangan, refraktometer. Terapkan higiene dan penyimpanan yang baik. 5. Analisis. Masalah utama adalah ketidakkonsistensi kadar garam antar batch akibat tidak adanya standar proses. 6. Solusi teknis. Standarisasi proses atau SOP. Garam lebih kurang 15%, waktu 12-24 jam, pengeringan 2-3 hari. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Standarisasi mutu dan penerapan SOP penting untuk menjamin keamanan pangan, konsistensi kualitas, dan kepercayaan konsumen pada produk pangan skala rumah tangga atau UKM. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.